action, let's go. 저 건물을 찾으러. You're lost shit, ain't gonna be my girl. Stop jumping in my ride. Looking like your money, think about it, keeping all the rich man. Acting like Pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah kewajiban yang dikenakan kepada individu dan perusahaan atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun. Pajak penghasilan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah merupakan penyatuan dari pajak perseroan, pajak kekayaan, pajak pendapatan, dan pajak atas bunga dividen dan royalti, dikenal dengan PBDR. Subjek pajak penghasilan. Subjek pajak dalam negeri. 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. 2. Yang dimaksud adalah seseorang yang bertempat tinggal di Indonesia dan secara formalitas dibuktikan berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP). 3. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka orang pribadi tersebut termasuk sebagai wajib pajak dalam negeri. 4. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 5. Badan yang bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri. 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 2. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Objek pajak penghasilan. Yang menjadi objek pajak penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Bukan objek pajak penghasilan. 1. Bantuan dan sumbangan. 2. Warisan. 3. Harta. 4. Penggantian atau imbalan. 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi. 6. Dividen atau laba. 7. Iuran yang diterima dari dana pensiun. 8. Penghasilan dari modal yang ditanam oleh dana pensiun. 9. Bagian laba yang diperoleh atau diterima anggota dari perseroan komanditer. 10. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan. 11. Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan usaha yang didirikan. Penghitungan pajak penghasilan PPH. 1. Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan pajak. Yang dimaksud dengan jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan pajak adalah jumlah penghasilan yang diterima wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Tahun pajak sesuai penjelasan pasal 1 Undang-Undang PPH dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 2. Tarif pajak penghasilan. Masalah tarif seperti halnya penentuan subjek dan objek pajak adalah penting karena dengan adanya penetapan subjek, objek, dan tarif akan memberi kepastian bagi wajib pajak. Pembayaran pajak penghasilan. 1. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak yang memberi pembayaran penghasilan. Bagi pihak penerima penghasilan, pajak penghasilan yang dipotong pihak lain merupakan pajak pendahuluan, kecuali pajak final, dan dapat diperhitungkan dengan kewajiban wajib pajak sebagai pemotongan pemungutan pajak penghasilan. 2. Pembayaran yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Pembayaran yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak merupakan pembayaran pendahuluan atas pajak penghasilan yang terutang pada tahun yang bersangkutan. 3. Pelaporan pajak penghasilan. Apabila subjek pajak, objek pajak, dan besarnya pajak penghasilan yang terutang telah diketahui, maka kewajiban perpajakan berikutnya adalah melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan tersebut ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Pajak internasional. Pengertian pajak internasional. Pajak internasional muncul akibat adanya hubungan perdagangan internasional yang
semakin terbuka luas dan inisiatif dewasa ini. Perkembangan yang sangat pesat ini menyebabkan diperlukannya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur masalah transaksi internasional. Bersama dengan peningkatan beberapa tarif pajak di beberapa negara, terdapat pula peningkatan cara-cara penghindaran pajak internasional yang antara lain terdapatnya beberapa daerah di dunia ini yang disebut sebagai surga atau persinggahan pajak yang menampung dana yang bergerak secara internasional. Pajak berganda. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pajak berganda? Pajak berganda adalah pajak yang dikenakan dua kali atas objek yang sama. Hal ini dapat terjadi apabila wajib pajak melakukan transaksi dan memperoleh laba di negara tempat usahanya yang atas laba tersebut dikenakan pajak. Kemudian atas penghasilan tersebut, wajib pajak tersebut dikenai pajak di negaranya sendiri. Pajak berganda dapat dibedakan menjadi pajak berganda internal, pajak berganda internasional, pajak berganda secara yuridis, dan pajak berganda secara ekonomis. Penghindaran pajak berganda sesuai dengan salah satu tujuan diadakannya perjanjian perpajakan, yaitu untuk penghindaran terjadinya pajak ganda. Maka dalam setiap perjanjian perpajakan yang diadakan oleh Indonesia, kecuali yang diadakan oleh Arab Saudi, selalu terdapat pasal yang mengatur mengenai penghindaran pajak ganda. 1. Metode penghindaran pajak berganda dalam perjanjian perpajakan yang dianut oleh Indonesia. 2. Pelaksanaan metode penghindaran pajak berganda di Indonesia. 3. Elemen-elemen yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 2. 4. Prosedur permohonan kredit pajak luar negeri pajak penghasilan pasal 24. 5. Penentuan sumber penghasilan. Penghitungan kredit pajak luar negeri PPh pasal 24. 1. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenakan setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikaitkan dengan pajak yang terutang. Atas penghasilan kena pajak atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. 2. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, penghitungan kredit pajak luar negeri dilakukan untuk masing-masing negara. Setelah diperoleh hasilnya, baru kemudian kredit pajak luar negeri untuk masing-masing negara itu dijumlahkan. 3. Dalam hal jumlah pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenakan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan yang terutang tahun berikutnya. Tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurangan penghasilan dan tidak dapat dimintakan restitusi. Kesimpulan, pajak penghasilan PPh adalah kewajiban yang dikenakan kepada individu dan perusahaan atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun. Dalam pajak penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi dan badan yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan disebut sebagai wajib pajak. Pajak internasional muncul akibat adanya hubungan perdagangan internasional yang semakin terbuka luas dan intensif dewasa ini. Pajak berganda adalah pajak yang dikenakan 2 kali atas objek yang sama. Hal ini dapat terjadi apabila wajib pajak melakukan transaksi dan memperoleh laba di negara tempat usahanya yang atas laba tersebut dikenakan pajak. Kemudian atas penghasilan tersebut, wajib pajak tersebut dikenakan pajak di negaranya sendiri.